Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Memang beda begitu penanganan Anies Baswedan dengan Pak Jokowi begitu, jauh begitu ya. Anies ya usul pemilik lahan terdampak pembangunan tol dapat bagian dari saham. Itu yang paling penting bagi Anies Baswedan begitu ya. Bahkan di satu sisi mengapa orang-orang masyarakat begitu kan. Sebenarnya kalau kita melihat ya solusi dari Anies Baswedan itu sangat solutif luar biasa begitu. Mengapa? Karena pada hakikatnya kalau memang ini jalan utama ya, atau memang ini adalah tanah masyarakat, tanah rakyat ya ketika itu dibangun tol, bagaimana caranya pembangunan itu ya dapat bagian dari saham mereka begitu kan ya. Mereka dapat tanpa mereka dibeli begitu kan. Artinya masyarakat itu tidak hanya buang-buang uang begitu kan ya. Tidak hanya buang-buang uang membeli masyarakat sehingga terjadi konflik di mana-mana begitu kan ya. Terus kemudian membeli lahan dan sebagainya begitu. Tidak harus seperti itu begitu. Maka gaungkanlah bagi Anies Baswedan perubahan. Bagaimana caranya? Yaitu adalah ketika tol itu menjadi dampak begitu kan ya. Tanah milik rakyat di situ punya dampak ya atau terdampak dengan adanya tol itu begitu. Bagi Anies Baswedan jalan solusinya adalah bagaimana orang-orang yang kemudian punya tanah itu begitu kan ya dijadikan sebagai saham. Dalam artian setiap bulan ya mereka masyarakat menerima uang dari mereka begitu kan dari jalan tol itu begitu. Artinya masyarakat punya saham, artinya pro terhadap rakyat, bukan pro terhadap yang kemudian punya kepentingan besar begitu kan ya. Coba seperti di Rempang misalnya begitu ya. Bolehlah masyarakat di situ menjadi saham mereka begitu kan ya. Setiap bulannya dia dapat dari dari gaji mereka, entah dapat berapa begitu kan ya. Ini kan menjadi orang-orang itu berpikir bahwa wah ini bisnis begitu kan ya, tanpa dibeli pun ya masyarakat akan dipersilahkan begitu. Bahkan dia mengatakan kalau lahan ini ditempatin begitu kan secara tidak langsung ya saham itu kan sudah ada sebenarnya. Maka Anies Baswedan berpikir logis di situ begitu ya. Makanya banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Kan kenapa kok seolah-olah pemikiran-pemikiran Anies Baswedan inilah yang menjadi solusi utama kepada bangsa kita begitu ya. Semuanya serba apa sekarang itu? Coba lihat ya, konflik di Rempang, konflik di mana-mana itu terjadi begitu. Berbeda dengan solusi Anies Baswedan yang kemudian punya ide bagus yang sangat luar biasa ini. Ide bagus ya daripada uang ganti rugi yang malah habis ya jadi konsumsi ya. Mending ya dikonversi dari investasi. Tinggal penyusunan dasar hukum aja yang harus tepat. Wow, ini kritikan luar biasa begitu kan ya. Ini izin ketawa, narasi yang lucu. Habis ya digusur terus mau tinggal di mana? Saham juga nunggu jalan tol ya. Jadi kalau nggak dapat ganti untung dan cuma dapat saham ya, terus mau tinggal di mana? Untuk biaya hidup gimana? Nunggu pembangunan keuntungan saham bro ya ini. Bahkan ya di satu sisi mengatakan wah aduh mbok yang dipikir dikit lah bro. Jangan asal masukin berita katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat realitas ini begitu benar juga apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di situ begitu ya. Kenapa? Karena begitu melihat dari masyarakat di situ begitu kan ya yang kemudian menjadi solusi utama begitu kan. Orang-orang berpikir begini. Terus kemudian kalau jadi saham ya tanahnya, lalu kemudian tempat dari mana begitu? Bisa saja melalui kredit begitu kan ya. Kredit itulah mungkin jalan-jalan utama solusi utama dari Anies Baswedan begitu kan. Ya karena pada hakikatnya dengan saham yang ada orang-orang bisa mengkredit rumah begitu kan. Bahkan setelah mengkredit dia punya keuntungan dua begitu kan. Setelah selesai misalnya 10 tahun misalnya mengambilnya begitu kan ya. 10 tahun itu dapat rumah, terus kemudian hak tanahnya tetap menjadi investasi selamanya sampai kepada cucu-cucu mereka begitu. Ini solusi yang luar biasa begitu. Orang di luar sana kan banyak yang tidak mungkin sebenarnya begitu kan. Ya pada hakikatnya kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu dan bahkan ini menjadi saham apa namanya saham terbesar lah begitu kan. Berapa pendapatan dari apa namanya dari jalan tol itu bisa saja 10 juta rata-rata begitu kan ya, ya minimal 5 juta lah begitu. Itu sangat potensi yang sangat luar biasa begitu dibandingkan hanya ngotot sana sini begitu kan.
Bahkan ya komentar dari netizen banyak sekali begitu kan. Ya, pada hakikatnya bagus juga ide-ide seperti itu begitu kan ya. Saya yakin lebih banyak ya milih ganti untung kok ya. Kalau jadiin saham ya seharga tanah itu untung ya. Kalau harga sahamnya naik, kalau turun kasihan orang yang nggak tahu apa-apa saham tiba-tiba uangnya habis. Ya jalan tol itu tidak ada yang tidak menguntungkan, semuanya menguntungkan begitu kan ya. Karena jalan tol itu jalan utama mereka begitu. Tidak mungkin lah begitu ya. Kalau dapat saham artinya jadi pemilik, perusahaan nggak selalu untung, kadang rugi, pemilik lahan mau diminta dana tambahan ya ke depannya. By the way, tol 5 sampai 10 tahun pertama selalu rugi. Jadi jangan harap dapat dividen begitu ya katanya begitu. Jadi itulah ya kritikan-kritikan netizen begitu. Tapi bagi kami solusi yang sangat luar biasa begitu, tanpa mengorbankan konflik sana sini begitu. Ya walaupun misalnya 5 tahun ya masih sedikit, ya 10 tahun masih sedikit, wajar karena pada hakikatnya lihat saja yang membangun tol di situ kan juga punya ingin hasil yang sebanyak-banyaknya begitu, segede-gedenya mereka begitu ya. Yang namanya jalan tol saya kira tidak ada ruginya mereka begitu. Jalan tol itu punya dampak luar biasa begitu pada akses ekonomi kita begitu kan ya. Percepatan pembangunan di situ begitu. Itu sangat menjadi potensial. Tapi pada akhirnya banyak sekarang orang yang kemudian tidak begitu percaya terhadap itu begitu kan. Ya di satu sisi mungkin lah ada iri lah, ada apa bisa saja begitu kan ya. Anies ya usul pemilik lahan terdampak pembangunan tol dapat bagian dari saham. Ini menjadi potensi luar biasa begitu ya, cerdas begitu. Bakal calon presiden Anies Baswedan mengusulkan agar masyarakat pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan tol dapat bagian kepemilikan saham dari proyek jalan tol tersebut. Dengan begitu ya, kata dia, masyarakat terdampak tak cuma menjual tanahnya begitu saja ke para investor. Kita bangun jalan tol, tanahnya dibebaskan. Pertanyaannya begitu ya. Bolehkah jalan tol itu rakyat kebanyakan yang punya tanah bukan dijual tanahnya begitu saja, tapi mereka dapatkan porsi kepemilikan saham di dalam investasi jalan tol ya, kata Anies Baswedan ya. Bahkan ya di satu sisi Anies menegaskan konsep ini membalik praktek yang terjadi selama ini ketika para investor sekedar mengambil alih lahan warga dengan kompensasi. Menurut dia, ya kondisi ini membuat rakyat hanya menjadi penonton dan tak bisa merasakan hasil investasinya. Betul kan begitu kan ya? Ujung-ujungnya yang untung mereka begitu. Jalan tol utamanya itu karena memang untung mereka begitu. Kalau masyarakat sudah ada saham mereka begitu kan ya tanpa diusir sana sini pasti dia mau begitu kan. Setiap bulannya dapat menerima mungkin 10 juta 5 juta begitu kan. Dengan harga seperti itu kalau sahamnya naik mereka wah tetap naik mereka begitu. Saya kira jalan tol itu tidak ada ruginya begitu kan. Siapapun begitu. Karena pada akhirnya kita lihat saja realitas orang-orang swasta yang kemudian investor siapapun begitu kan ya membangun jalan tol itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Seperti kereta cepat misalnya begitu ya. Katanya untungnya puluhan tahun, tapi bagaimana dengan hak rakyat begitu, lahan dan sebagainya begitu. Itu kan juga menjadi pertimbangan begitu. Ini bahkan ya di satu sisi baginya pembangunan jalan tol merupakan investasi yang seharusnya bisa berdampak pula kepada rakyat kecil sebagai pemilik lahan. Rakyat kecil apa nggak boleh investasi dengan tanah dia? Haruskannya boleh. Sehingga sampai kapan jalan tol dibangun rakyat di situ dapat faidahnya. Anies menegaskan tak akan menghentikan pembangunan jalan tol yang kerap dilakukan oleh Jokowi selama ini, namun ia menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan jalan tol berdasarkan prinsip keadilan ya. Ini sudah jelas mereka begitu. Kata perubahan itu bukan berarti untuk merubah atau memberhentikan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu kan. Tetapi perubahan itu dalam arti bahwa bagaimana untuk memperbaiki mereka begitu di dalamnya. Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang kemudian pro ya, tidak pro terhadap rakyat diperbaiki oleh Anies Baswedan. Itulah perubahan begitu ya. Artinya selama ini banyak sekali pro dan kontra yang seolah-olah perubahan itu dirubah begitu. Bukan seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa kita saksikan ya lebarnya 80 meter, puluhan kilometer panjangnya. Rakyat hanya pindah dikasih pasangon dan memang jumlahnya besar. Tapi sesudah itu dia nggak bisa saksikan apa dan kecuali cerita. Nah itu dulu rumah kita, nggak ada faidahnya apapun begitu kan. Karena sudah ditukar dengan adanya uang begitu. Maka apakah boleh, apakah investasi akan mau seperti itu? Saya kira di satu sisi begitu kan, ya mau, di satu sisi ada yang tidak mau begitu. Karena pada hakikatnya ya keuntungan besar itu pengen ya dimiliki oleh para investor itu begitu kan ya. Kalau seperti ini bagaimana cara keadilan
dan itulah setara dengan apa yang dilakukan gagasan Anies Baswedan begitu kan. Menarik begitu kan dibandingkan hanya gusur sana sini seperti Rempang, konflik tidak selesai-selesai begitu kan ya, berdarah-darah mereka begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak spekulasi begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.